M6 tapi bukan BMW. Kali ini kita akan review M6 cuman pabrikan Cina. Ini dia BYD M6. Kalau di Gias kemarin kita udah nyobain fitur-fitur dari mobil ini, dan juga kemarin tuh terakhir kali jurnalis kita udah pernah nyobain pakai M6 ini ke Bandung, guys. Nah, makanya hari ini aku bakal ngasih tahu beberapa plus dan minus dari BYD M6 ini. Kita mulai dari interior dulu ya. Yuk, masuk. Kelebihan yang pertama, kalau kalian ngeh nih, kalau dilihat ke atas sini, mobil ini udah dapet panoramic roof. Ya, walaupun bukan panoramic sunroof ya, cuman dia udah dapat panoramic. Jadi dari depan sampai ke bagian tengah situ. Makanya bikin mobil ini kelihatan lebih lega dan luas lagi. Apalagi jadi penerangannya tuh makin terang gitu guys dengan adanya panoramic ini. Kelebihan keduanya ada di bagian konsol tengahnya nih. Jadi kalau di mobil-mobil sekarang itu kan, apalagi mobil-mobil Cina sekarang nih, banyak banget pengaturan-pengaturan yang udah langsung full dari head unit. Termasuk mobil-mobil BYD lainnya tuh udah pada dari head unit semua. Tapi kalau di BYD M6 ini ada beberapa tombol yang masih berbentuk fisik nih. Jadi contohnya untuk kamera 360, auto hold, terus untuk pengaturan volume, hazard, dan pengaturan AC itu masih di sini. Tapi di sini juga bisa guys, cuman jadinya kita semakin ya lebih simpel aja sih, nggak usah gerusa-gerusu ngutang-ngatik head unit banget gitu loh. Ada tombol fisik ya. Dan di steering juga ada beberapa tombol guys. Terus kalau untuk kelebihan yang ketiga, itu kayaknya kita langsung bahas sambil berkendara aja. Yuk. Sekarang untuk rasa berkendaranya. Jadi sebenarnya untuk kekedapan kabinnya ini udah cukup oke. Suara-suara bising di luar itu nggak begitu masuk lah ke dalam sini. Cuman ada satu notes itu untuk suara bannya masih kedengeran. Tapi overall semuanya tuh masih keredam lah di dalam kabin mobil ini. Kemudian selanjutnya itu ada di suspensinya. Kalau suspensinya emang berasa empuk banget mobilnya. Cuman malah jadi enak sih, nyaman kalau misalkan kita lewatin jalan-jalan yang agak rusak, yang bumpy. Terus kalau kita lewat speed trap itu sama sekali nggak kerasa. Kalau di tol ya memang agak liku, cuman masih likunya yang wajar guys. Tapi pas lah buat sekelas mobil MPV ya, yang gunanya buat keluarga banget, udah cukup banget mobil ini. Selanjutnya adasnya. Jadi adasnya bisa terbilang cukup oke juga nih, karena dia untuk adaptive cruise controlnya dia bisa ngatur jaraknya tuh dekat dengan objek di depannya. Terus untuk lane following assistnya sama kayak mobil-mobil BYD lainnya, agak condong ke kiri. Tapi overall adasnya dia udah lumayan lengkap dan mudah untuk dioperasiin. Sekarang harganya nih, karena cukup affordable juga mobil ini. Untuk harga terendahnya itu di 379 juta untuk yang tipe standar ya, 7 seater standar. Dan ada perbedaan di bagian power dan torsinya ya. Kalau untuk yang tipe paling tinggi yang sekarang kita lagi coba, itu harganya di 429 juta rupiah. Emang harganya agak berbeda jauh dengan harga terendahnya ya. Kalau di bawahnya masih ada lagi, di tengahnya tipe terendah itu 7 seater juga. Cuman dia nggak captain seat. Kalau yang captain seat tuh cuman ada di sini yang superior. Jadi kalau yang superior 7 seater itu harganya 419 juta. Jadi dengan yang perbedaan harga 10 juta itu, cuman bedanya di bagian kursinya yang lebih sedikit aja. Nah, kalau mau beli mobil baru itu kan pasti kan pertimbangannya ada
plus, tapi juga apa sih kekurangan dari mobil yang mau kita beli ini. Oke, jadi kita udah dapat beberapa kekurangannya. Yang paling kerasa banget, yang terlihat banget tuh adalah posisi pedal remnya. Jadi posisi pedal remnya ini lebih dekat ke arah driver dibandingkan si pedal gasnya. Padahal kan seharusnya mereka nih sejajar ya, biar kalau kita mau ganti dari habis ngegas terus kita mau ngerem biar satset gitu. Cuman ini karena agak condong lebih maju aja, agak lumayan mengganggu aja sih. Jadi nggak bisa cepet gitu loh gantinya. Oke. Selain posisinya, ternyata remnya ini juga rasanya itu sensitif banget. Kita sekarang lagi pakai mode yang comfort untuk pengeremannya, dan itu pun sensitif, apalagi kalau diubah ke yang sport. Nah, itu lebih sensitif lagi. Jadi kalau misalkan kita agak dalam injek remnya, itu malah jadinya kayak rem mendadak gitu guys. Lalu untuk tenaganya, jadi mobil MPV ini dia power delivery-nya itu bisa dibilang dibuat sehalus mungkin. Jadi emang dia nggak se-powerful Seal atau 3, karena di atas kertas untuk tenaganya nih dia hampir sama kayak atau 3. Dia 201 tenaga kuda dan torsinya doang yang beda. Dia 310, kalau auto 3 340 Nm. Sekarang kita beralih ke joknya. Jadi joknya ini enak sih menurut aku, nyaman, apalagi dia udah ventilated seat. Cuman kalau di badan aku ya posisinya dia nge-grip banget ya, karena badan aku kecil. Cuman agak catatan kalau misalkan ini postur badannya lebih besar, orang yang gede itu kayaknya duduknya agak lepas atau bahkan agak kesempitan di joknya ini. Tapi overall sih nyaman banget di sini. Pengaturannya elektrik, driver maupun passenger front itu udah enak banget lah diaturnya guys. Gak afdol kalau nggak nyobain duduk di belakang, karena ini kan mobil MPV ya, mobil keluarga banget. Jadi pastinya karena ini 6-seater, harusnya diisi sama keluarga-keluarga kalian kan. Nah ini aku lagi duduk di belakang nih, di baris keduanya, dan ini kan captain seat ya. Kalau di sini duduknya itu enak banget guys. Jadi kalau ngelewatin speed trap itu benar-benar gak banyak guncangan yang aku rasain sih dalam sini. Cuman kalau misalkan ketemu posisi tidur yang agak tinggi, nah itu baru agak mentul sedikit doang, gak banyak sih. Terus body rollnya pun kalau misalkan kita lagi bermanuver itu nggak terlalu ngebuang badannya. Ya mungkin karena aku lagi pakai seatbelt juga ya, tapi aman sih semuanya. Apalagi ada armrestnya nih di sini. Tapi harus ada yang dikorbanin kalau misalkan ini mobilnya diisi full muatan orang ya, yaitu bagasinya. Jadi bagasinya itu cukup, ya bisa dibilang kecil lah kalau misalkan mobilnya ini keisi penuh guys. Contohnya aja tadi kita udah naruh helm, ada tas juga. Kalau helmnya sih muat, cuman kalau tasnya tadi seperti yang ada di video ini, itu cuman bisa posisinya berdiri guys, nggak bisa ditidurin. Sekecil itu bagasinya kalau kursinya dinaikin. Cuman kalau misalkan ditidurin nih, mereka udah lantai, dan itu kalian bisa bawa bawaan ya lumayan banyak sih. Jadi selama berhari-hari jurnalis kita udah nyobain BYD M6 ini, dan kita dapat konsumsi itu 100 km berdasarkan MID ya. Kita dapat 17,3 kWh per 100 km. Tapi berdasarkan odometer itu kita dapat turun 15% nih, misalkan dari 65% ke 40% per 100 km. Jadi ya konsumsinya bisa dibilang agak sedikit. Jadi dibandingkan mobil-mobil listrik yang pernah kita coba sebelumnya, ya BYD M6 ini termasuk agak boros dibandingkan yang lain ya. So kita masuk sekarang ke bagian konklusinya. Jadi BYD M6 dengan harga mulai dari 300 jutaan ini ya, paling murahnya di 379. Dengan harga segitu kalian udah dapat MPV listrik. Kalian bisa
ngajak jalan keluarga kalian dengan mobil ini, ya ada yang 7 seater, 6 seater, jadi kalian tinggal milih sesuai kebutuhan kalian tuh yang seperti apa. Dengan range-nya dia, dengan segala fitur-fiturnya dia, apalagi udah ada ADAS-nya, udah dapat panoramic roof juga, termasuk value for money sih mobil ini kalau menurut kami jurnalis kompas.com. Oke guys, kayaknya segitu dulu review kami untuk BYD M6 kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bye-bye!